putusan tahun 2016 ya. Iya. Ada beberapa bagi saya. Kebetulan saya kan berulang kali saya katakan saya mantan auditor militer. Jadi saya berpengalaman bidang mengungkapkan perkara. Saya menyidangkan tentara. Nah, ini ada beberapa bagi saya janggal di dalam putusan ini. Dalam putusan ini satu visum. Visum ini dikatakan, saya bacakan ya, khusus untuk si Muhammad Rizky dulu. Nah, kepada berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak dan patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Berarti yang mendapat kematian ini adalah yang saya udah membaca ini. Oke. Untuk beberapa orang yang tersangka terpidana sekarang ini, kita ini ada hubungannya ke klien saya nanti. Terpidana ini dikatakan terpidana ini perannya masing-masing. Karena gini loh, ini pasal 340 Junto 55. Berarti kalau 340 Junto 55 ini adalah pembunuhan berencana. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut pengakuan dari sini, mereka tidak kenal lagi. Sementara 340 itu seharusnya kenal dulu. Namanya pembunuh berencana. Kalau tidak kenal bagaimana? Itu satu. Yang kedua bagi saya lagi, si Eki ini meninggalnya menurut visum adalah karena patah tulang rahang bawah. Di sini setelah saya baca, ini ada putusan pengadilan. Oke, boleh tunjukin Bang? Mungkin saya apa? Nah, ada putusan ya. Putusan ini di sini dikatakan. Saya bacakan. Oke, boleh. Dani memukul menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan. Berarti Dani yang mengakibatkan kematian. Sementara Dani sendiri menurut Polda Jawa Barat adalah fiktif. Berarti perkara ini perkara fiktif, benar-benar fiktif. Itu loh. Yang kedua, si Andi ini yang mengejar si Eki untuk mengejar korban itu adalah si Andi. Karena Andi mengatakan kalau si Andi punya permasalahan sama geng motor ekstasi. Nah, si Andi sendiri yang mengajak, yang memotivasi terhadap perkara ini, dia sendiri fiktif. Berarti perkara ini benar-benar perkara fiktif. Tidak ada perkara ini. Sangat aneh. Ini makanya saya bilang, putusan ini putusan sangat aneh. Dan saya menjadi pertanyaan saya juga. Nah, ini saya pertanyaan juga bagi saya. Di sini dikatakan kalau untuk perkara ini sebenarnya sudah olah TKP oleh Lantas. Nah, ada nanti saya baca ya. Udah diolah TKP. Boleh dah Bang, poin intinya ya. Sampaikan langsung aja. Olah TKP. Akan tetapi, ntar dulu kita bacakan. Olah TKP, tetapi dikesampingkan oleh reskrim. Menurut dari putusan lu, saya katakan putusan, bukan apa-apa, putusan saya sampaikan. Inilah yang terjadi. Sebenarnya ini saya katakan, apakah ini kena kecelakaan tunggal atau memang pembunuhan? Sebab menurut di sini sudah olah TKP. Olah TKP-nya olah TKP Lantas. Tetapi disampingkan. Ini benar-benar sangat dipaksakan dalam perkara ini. Oke? Oke Bang, yang terbaru nih Bang. Mungkin apa sih yang membuat Abang benar-benar janggal dalam putusan itu? Yang banget gitu, poin yang paling janggal banget. Yang sangat janggal sekali. Boleh yang Abang samanya. Yang dua orang itu yang dikatakan oleh Polda adalah fiktif. Mereka semuanya pencetusnya. Mulai tadi saya bilang, menurut pengakuan menurut keterangan dari putusan ya, menurut pengakuan Ibtu tangannya Bang. Siapa tuh? Ibtu Rudiana mengatakan ada SMS ditujukan ke Sudirman kalau pengancaman terhadap korban. Itu tanggal 17 Agustus tahun 2016. Ya kan? Itu dari si Dani. Nah, si Dani juga fiktif. Banyak sekali, pokoknya banyak sekali si janggal. Banyak sekali janggal. Makanya saya bilang, saya menghimbau agar Polda Jawa Barat ini bebaskanlah, SP3-kanlah klien kami. Menurut kami, klien kami tidak terbukti. Besok tanggal 19 Juni 2024 saya akan ke Kejaksaan Agung. Saya menghadap Jaksa Agung, mau saya sampaikan ke Jaksa Agung agar Jaksa Agung benar-benar memerintahkan kepada jajaran
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meliputi Kejari Cirebon agar berhati-hati dan harus sangat teliti menerima berkas dari Polda. Kalau sudah namanya P21 itu sudah menjadi tanggung jawab daripada pihak kejaksaan. Harus hati-hati. Siapakah yang akan memegang bola panas? Tapi saran saya berulang kali saya bilang, udah SP3 kan aja perkara ini. Bebaskan si Peggy. Oke Bang, yang terbaru nih, Ayah Eki juga dilaporin nih sama kuasa hukumnya Saka Farhad Abbas ke polisi. Gimana tanggapannya? Bagus, setuju saya. Setuju. Laporkan aja. Kalau kami belum mau melaporkan saksi-saksi dan orang-orang lain siapa. Karena apa? Kami masih fokus bagaimana si klien kami ini, si Peggy Setiawan ini bebas. Kami tidak mau konsentrasi kami pecah. Kalau sebenarnya akan kami laporkan saksi-saksi yang baru timbul sekarang ini, itu akan kami laporkan. Tapi tunggu, ada waktunya. Saya kalau untuk yang merugikan klien kami, ada waktunya kami laporkan. Tetapi untuk saat ini kami masih fokus bagaimana membebaskan klien kami. Kami tidak mau terpecah konsentrasi kami. Intinya di sana. Ya kan banyak yang bilang kalau dari kunci semua ini tuh Ayah Eki gitu. Gimana Bang? Menurut Abang apakah setuju itu? Oh, setuju banget. Harus berterus terang. Ibtu Rudiana harus berterus terang, harus terbuka semuanya. Ada apa terhadap perkara ini? Dan kalau makanya saya bilang, saya menghimbau juga, bikinlah ini tim pencari fakta yang benar-benar independen. Biar ini terbuka semuanya. Kalau sudah terbuka semuanya, sudah terang-benderang, baru mantap. Kalau masih tutup, ini akan menjadi bagi saya. Ini yang saya mengatakan, inilah menjadi bagaikan api dalam sekam. Nah ini Bang, terkait Bang Otto Deddy Mulyadi membela 5 terpidana yang mengaku kan jadi korban salah tangkap. Gimana nih menurut Abang tanggapan yang seperti itu? Ya sangat setuju, makanya saya bilang tadi, pertama kali saya sampaikan di awal tadi, memang perkara ini terlalu dipaksakan. Mulai dari sini tadi, kan saya ceritakan dari awal tadi. Mulai dari awal, ini sebenarnya pertama kali diambil oleh Polantas, olah TKP. Setelah itu diambil alih oleh Mereskrim. Nah ini loh, nanti kalau kami sidang, akan saya hadirkan juga orang Polantas itu. Tapi gimana sih Bang terkait Bang Hotman juga kan minta DPR bahkan Menko Polhukam untuk turun dalam membongkar kasus Pina dan Eki. Saya sebenarnya kalau saya lebih fokusnya kepada si Peggy, klien saya. Tetapi saya bilang kalau memang Peggy sudah selesai, saya siap untuk membantu yang lain. Memang perkara ini menurut saya ini bukan perkara kecil. Ini ada perkara yang terselubung. Makanya saya bilang, saya minta kepada Presiden buatlah tim pencari fakta. Apa yang disampaikan oleh Bang Hotman ini. Oke Bang, terkait Saka Tatal juga kan mengaku korban nih Bang. Ya. Salah tangkap, terus Sadikun juga yang dari juga sebut Saka Tatal bukan pembunuh Pina gitu. Ya. Ibaratnya keduanya tuh menguatkan gitu Sadikun kalau Saka Tatal nih bukan pelakunya atau salah tangkap lah. Gimana menurut Abang? Kalau menurut saya, ini analisa saya ya. Dari cerita yang ada, dari putusan pengadilan setelah saya pelajari semuanya ini, bukan hanya Saka Tatal yang semuanya itu salah tangkap. Menurut saya salah tangkap. Makanya karena ini telah berkekuatan hukum tetap, saya menghimbau kepada penasihat hukum mereka yang sisanya yang belum bebas itu, lakukan upaya hukum PK. Sebab tidak ada jalan lain upaya PK. Dan kami berusaha bagaimana si Peggy Setiawan ini bebas. Makanya saya bilang, saya lebih lucu lagi nanti kalau yang terpidana itu dikabulkan PK, yang Peggy Setiawan disidangkan. Ini lebih lucu lagi nanti. Makanya saya menghimbau kepada Polda Jawa Barat, saya berulang kali sampaikan, sudah kita SP3 kan perkara ini. Kita SP3 kan. Nah, sementara ini kalau memang mau melakukan penyelidikan, silakan, tetapi tangguhkan dulu klien kami. Terkait Sadikun gimana nih Bang? Yang menguatkan kalau Saka Tatal bukan pembunuh Pina, yang saksi dari Saka Tatal. Ya. Gimana menurut Abang tanggapannya seperti itu?
Saya setuju banget. Makanya saya bilang sangat mendukung sekali apa yang disampaikan dari putusan pengadilan ini, nyambung, semuanya nyambung. Memang analisa saya ya, saya lihat dari analisa saya ini, memang orang-orang itu korban. Tetapi tadi sekarang sudah dihukum, lakukan upaya hukum. PK. Kan terkait TPF itu tim pencari fakta ada yang beberapa yang tidak setuju mungkin Bang. Termasuk mungkin Bang Rasman ya kan. Menurut Abang yang tidak setuju ini kenapa sih mungkin pandangan? Saya kan kalau setuju tidak setuju itu kan negara kita kan negara demokrasi. Sah-sah aja. Boleh-boleh aja, tapi keputusannya ada di tangan presiden. Terkait pra-peradilan Peggy gimana Bang? Ada update apa nih? Kalau tandanya nggak ada, kami akan sidang tanggal 24 bulan Juni 2024. Kami sudah siap. Kalau persiapan benar-benar persiapan tidak juga. Kami sudah siap semua, memang sudah ada kok. Tidak ada yang perlu dipersiapkan ini banget tidak. Berarti Abang nanti apa nih yang diharapkan nanti setelah Kejaksaan Agung nanti? Iya, harapan saya tadi, saya sampaikan tadi. Saya meminta Jaksa Agung memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, termasuk ke Kejari Cirebon, untuk benar-benar teliti dan cermat apabila menerima berkas dari penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat. Harus hati-hati karena ini bola panas. Bola panas, ingat itu. Itu aja yang mau saya sampaikan ke Kejaksaan Agung besok. Oke Bang, yang terbaru nih terkait terpidana yang dipindahkan berbeda-beda. Bang Hotman juga sudah mengomentari terkait itu dan mempertanyakan. Nah mungkin dari Abang seperti apa komentarnya? Sekarang begini, ini maunya bagaimana sih? Mau dibawa kemana? Kalau memang benar mau yang sebenarnya, ya yang proaktif tuh penyidik dong datang ke lapas di sana. Kenapa mesti harus mereka dibawa ke Bandung? Ya ini keprofesionalan yang saya pertanyakan. Keprofesionalan yang ini, kasihan loh, kasihan. Sekarang begini, dari kemarin saya sampaikan, marilah kita benar-benar terbuka, terang benderang. Saya sampaikan dalam perkara ini, saya menjadi penasihat hukum di sini hanya terpanggil karena hati nurani saya. Karena hati nurani saya, nah kemungkinan karena saya itu udah tertanam di dalam diri saya ini ya, Sabta Marga itu. Membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya melihat perkara ini tidak ada kebenaran, dan tidak ada kejujuran, dan tidak ada keadilan. Nah sekarang marilah saya bilang, kita fire semuanya. Fire semua, jangan menjadi ada pertanyaan dari masyarakat, ada kecurigaan dari masyarakat. Kalau begini kan ada kecurigaan dong ke Polda Jawa Barat ini.